Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan sesi yang kedua. Masih tentang analisa titik impas. Ya. Kalau tadi kita bicara titik impas dalam masalah produksi, sekarang kita melakukan analisa titik impas pada masalah pemilihan alternatif investasi. Ya. Sebagaimana kita tahu, tingkat produksi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan di dalam pemilihan fasilitas produksi. Ya. Jadi makin banyak produk yang kita kerjakan, maka kita biasanya akan memilih alat yang lebih cepat memproduksi produk, walaupun harganya lebih mahal ya. Sehingga di sini jika tingkat produksi tinggi, maka biasanya perusahaan memilih alat produksi dengan investasi awal tinggi, tapi ongkos variabelnya lebih rendah. Jadi karena dia memproduksi lebih cepat, sehingga ongkos variabelnya lebih rendah. Sedangkan jika tingkat produksinya rendah, maka biasanya perusahaan memilih alat produksi dengan investasi awal rendah meskipun ongkos variabelnya lebih tinggi ya. Karena jumlah produksinya sedikit ya. Nah, sehingga di sini kalau misalnya yang ini ada alat A ya, di mana modal awalnya lebih rendah ya, tapi biaya variabelnya lebih tinggi, maka kemiringannya lebih terjal ya. Sementara yang mesin B atau alat B, dia biaya investasi awalnya, fixed cost-nya lebih tinggi, tapi grafiknya lebih landai, artinya biaya variabelnya lebih rendah. Nah, sehingga di sini ya untuk membandingkan pada pilihan alternatif investasi, maka kuncinya adalah pada titik X. Di mana titik X adalah kondisi titik impas apabila kedua alat itu dibandingkan ya, maka kondisinya sama. Sama di sini. Maka nanti kalau misalnya jumlah produknya lebih banyak, ya, maka kita tarik ke atas. Berarti kalau jumlah produknya lebih banyak, maka ongkos produksi untuk mesin B atau alat B akan lebih hemat ketimbang mesin A. Tapi ketika produksi kita ya kok lebih rendah dari X, maka menggunakan mesin A akan lebih hemat. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk analisa titik impas pada pemilihan alternatif investasi ya. Langkah-langkah dalam menentukan alternatif berdasarkan analisa titik impas. Definisikan secara jelas variabel yang akan dicari dan tentukan satuan atau unit dimensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan analisa percent worth atau analisa nilai sekarang atau annual worth atau nilai tahunan ya untuk menyatakan total ongkos setiap alternatif sebagai fungsi dari variabel yang didefinisikan. Lalu yang ketiga, ekuivalenkan persamaan-persamaan ongkos tersebut dan carilah BEP atau titik impas dari variabel yang didefinisikan. Nah, sehingga di sini kuncinya, jika tingkat produksi lebih kecil dari nilai BEP, maka pilih yang ongkos variabelnya lebih tinggi. Jadi sudah jelaskan, jika tingkat produksi lebih besar dari nilai BEP, maka pilih yang ongkos variabelnya lebih rendah. Jadi kembali ke sini ya tadi ya. Jika produksi kita lebih tinggi dari nilai BEP ini, maka kita gunakan B ya yang ongkos variabelnya lebih rendah. Sehingga ada grafiknya lebih landai ya. Tapi kalau produksi kita di bawah nilai BEP atau di bawah ini, maka kita gunakan mesin yang ongkos variabelnya lebih tinggi. Nggak apa-apa ya, karena jatuhnya akan lebih hemat. Demikian ya gambarannya saya jelaskan. Kita coba langsung ke contoh soal ya. Sebuah kontraktor pondasi, ini contohnya, sebuah kontraktor pondasi tengah mempertimbangkan untuk membeli satu di antara dua alat pancang. Data-data kedua alat tersebut ya adalah sebagai berikut ya. Pertanyaannya, alat yang manakah yang sebaiknya dipilih jika jumlah produksi per tahun adalah 1000 tiang pancang ya, dan ditetapkan minimum alternative rate of return adalah 12%. Nah, nanti mar ini langsung kita gunakan ini sebagai tingkat suku bunga ya, atau tingkat untuk membandingkan tingkat suku bunga ya, yang kita gunakan agar lebih simpel ya. Oke, kita lihat yang di sini ya. Data dari soal ini ya adalah
Harga beli untuk mesin semi otomatis adalah 1,25 miliar. Sementara yang mesin otomatis 1,6 miliar. Lebih mahal yang otomatis ya. Oke. Lalu biaya operator untuk mesin semi otomatis adalah 0,12 juta atau 120.000 per jam. Sedangkan yang mesin otomatis biaya operatornya hanya 100.000 per jam. Nah, lalu di sini ada biaya operasional dan maintenance tahunan ya. Itu untuk mesin semi otomatis adalah 50 ya. Sedangkan yang otomatis hanya 40 juta biaya per tahunnya. Lalu produktivitas dari kedua alat itu, ternyata yang mesin otomatis memproduksi lebih cepat per jamnya, yaitu 2 kali lebih cepat dibanding yang semi otomatis. Lalu juga di sini ada usia layan ekonomi atau usia ekonominya ya, adalah semi otomatis hanya 7 tahun, sementara yang otomatis 10 tahun, jadi lebih panjang usianya ya. Nanti kita bandingkan. Oh ya, di sini ada nilai sisa ya. Nilai sisa adalah nilai dari alat itu setelah habis masa layannya ketika dijual, maka kita akan dapatkan untuk yang semi otomatis hanya 1/4 miliar dan yang mesin otomatis adalah 0,4 miliar. Nah, nilai sisa ini akan kita anggap sebagai pendapatan atau mengurangi biaya. Oke ya, kita lanjutkan. Ya, untuk menyelesaikan ini, maka pertama kita tetapkan dulu atau kita dulu variabel cost dari mesin semi otomatis ya, dan yang mesin otomatis tadi ya. Jadi di sini yang semi otomatis kita dapatkan biaya untuk apa tadi? Biaya untuk operasional ya. Kita lihat kembali, yang 120 itu adalah biaya operator, maaf ya. Biaya operator 120.000 per jam ya. Sementara mesin memproduksi 1 jamnya adalah 2 tiang kali berapa tiang dipanjangkan per tahun. Maka kita dapatkan rumus ya. Ini dikali ini kita dapatkan 60.000 X ya. Dimana berarti biaya variabel untuk mesin semi otomatis adalah 60.000 dikalikan jumlah tiang yang dipancang ya, untuk biaya operatornya tadi. Oke, lalu di sini untuk variable cost dari biaya operator untuk yang mesin otomatis adalah 100.000 rupiah per jam ya. Sementara dalam 1 jam bisa memancang 4 tiang, kalikan jumlah tahun produksi pertama, kita dapatkan rumus untuk total variable cost adalah 20.000 dikalikan jumlah tiang, dimana X menunjukkan nilai jumlah tiang yang dipancang. Oke. Selanjutnya kita gunakan untuk annual cost ya. Jadi biaya tahunan, total biaya tahunan. Maka di sini biaya untuk membeli maka kita rubah, kita kurangkan menjadi biaya tahunan. Selama berapa lama? Selama 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena tadi untuk mesin semi otomatis kelayakan ekonominya atau ekonominya 7 tahun. Lalu ditambah 50 juta, ini adalah biaya untuk maintenance dan operasi dan maintenance ya, 50 juta untuk mesin semi otomatis. Nah, lalu di sini dikurangi ada 250 juta, ini merupakan nilai sisanya. Jadi karena ini kita rubah ke A, maka ini dikalikan akan di dalam tabel A per F untuk I 12% dan E-nya 7 ya. Lalu ditambah 60.000 X untuk biaya operator ya. Oke. Sehingga kita dapatkan untuk annual cost ya, atau biaya tahunan dari mesin semi otomatis adalah 299,1 juta ditambah 60.000 X. Oke. Lalu yang mesin otomatis kita dapatkan rumusan ya. Jadi ada 322,972 juta plus 25.000 X. Nah, sehingga kita ingin mencari titik impas ya. Titik impas dari kedua mesin itu adalah kita samakan ya antara biaya untuk mesin semi otomatis
dan mesin otomatis, kita dapatkan ternyata X ya sama dengan 682 tiang per tahun. Jadi kalau produksi dari kontraktor tersebut per tahun adalah hanya 682 tiang ya, maka dia mau membeli mesin A atau mesin yang semi otomatis atau mesin yang otomatis, maka sah mandirinya atau pengaruhnya tidak ada ya. Nah, tapi tadi kita tahu soalnya adalah akan memproduksi berapa? Sejumlah 1000 tiang ya. Maka kita buatkan grafiknya. Ini yang horizontal adalah jumlah tiang ya. Yang vertikal adalah jumlah biaya. Kita lihat di sini ya, untuk yang semi otomatis ya, maka di situ ada nilai pokoknya adalah 29,100 ya. Ini nilai pokoknya atau nilai fixed cost-nya. Variable cost-nya adalah tadi disebutkan yaitu 60x ya, sehingga grafiknya cukup terjal. Sementara yang mesin otomatis yang ini ya, tadi biaya fixed cost-nya adalah sekian, variable cost-nya per tahun adalah dengan pergerakan yang lebih landai. Maka kita dapatkan di sini adalah kondisi BIP ya, ketika produksi tiangnya adalah 682 per tahun. Padahal kita tahu ya, dalam soal disebutkan jumlah produksi per tahun dari kontraktor tersebut adalah 1000 tiang. Maka kita tarik ke atas nih, dari sebelah ini kita dapatkan bahwasanya dengan menggunakan mesin otomatis maka biaya produksi akan lebih murah. Maka akan dipilih tiang yang otomatis ya, karena produksinya 1000. Tapi kalau ternyata misalnya contoh kontraktor yang produksinya kurang dari ini, maka dia memilih yang semi otomatis karena akan jatuh lebih murah ya. Misalnya ternyata dia 1 ton hanya macam 500 misalnya, ya akan dipilih ini. Oke? Jadi kesimpulan, untuk memancang 1000 tiang per tahun maka lebih baik memakai mesin otomatis karena biayanya lebih efisien. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita nanti akan lanjutkan insya Allah pada sesi yang ketiga dari analisa titik impas.